Iya, baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Dan sekarang kita sudah ada di 1 Tawarik ya, pasal yang ke-22 sekarang. Bagaimana Daud ya akhirnya dia mempersembahkan korban karena Tuhan ya akhirnya menolong mereka. Dari Daud menghitung jumlah pasukannya, Tuhan beri tulah penyakit sampar. Lalu Daud mendirikan mezbah ya, dan akhirnya tulah berhenti. Ya, dan sekarang kita masuk 1 Tawarik 22. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Ya, sekarang kita masuk ayat yang kedua, 1 Tawarik 22. Daud mengatur untuk pembangunan bait Allah. Persiapan untuk mendirikan bait suci. Ayat 2. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi dan untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Kayu-kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di seluruh negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Jadi Daud tahu saudara ya bahwa dia akan dipanggil Tuhan, sudah tua, dan Daud juga tahu Salomo yang akan membangun rumah bagi Tuhan. Ya, dan di sini dikatakan saudara bahwa ya Daud menyuruh mengumpulkan semua orang-orang asing dari negeri orang Israel. Ya, dia menyediakan semua aras batu kayu-kayu aras karena dia berpikir Salomo itu masih muda. Ya, karena itu Daud harus mempersiapkan segala-galanya. Ya, dan kemudian ayat 6 dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. 9. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Dia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Ya, dan saudara, kita lihat di sini dari kesalahan Daud ya, yang dia menghitung ya orang Israel, ya dia mau akhirnya membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Dan Daud akhirnya mempersiapkan segala-galanya saudara. Dia tahu Tuhan tidak memakai dia untuk mendirikan tapi anaknya, sehingga dia memanggil Salomo, tapi dia mempersiapkan semuanya. Ya, ayat 11 dikatakan sana, maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati.
Jadi Daud saudara ya menguatkan hati daripada Salomo. Ya, Daud akhirnya mempersiapkan semuanya sebagai ya orang yang merasa bahwa lebih berpengalaman dari Salomo. Dia mempersiapkan ya sebidang tanah, bahkan semua perkakas, bahkan semua perlengkapan untuk membangun rumah Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Sehingga setiap kali orang-orang datang ke bait Allah, mereka akan mengingat bahwa Allah adalah Raja sejati mereka. Karena itu Daud itu mau membangun yang megah, yang mewah untuk Tuhan ya. Allah bisa menggunakan saudara ya penyesalan Daud ya untuk dia boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena Daud menyesal akan dosanya. Dia sudah menghitung jumlah orang Israel, dan ketika Daud datang merendahkan diri, Tuhan memberi hati kepada Daud untuk ya membangun, bahkan mempersiapkan semua yang terbaik. Karena itu saudara, ketika kita mengaku dosa-dosa kita juga bisa jadi Tuhan menaruh ya hati yang lebih lagi untuk kita mencintai Tuhan. Jangan tenggelam dalam merasa bersalah, tapi justru ketika kita merasa kita ini sudah mendukakan Tuhan, ayo bangkit lakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Daud merasa sangat berdosa ketika dia sudah menghitung jumlah pasukannya, tetapi akhirnya dia bangkit dan dia mau memberi yang terbaik bagi Tuhan ya. Dan Allah itu memberitahu Daud bahwa dia bukan orang yang akan membangun bait Allah, dan tugas tersebut harus diberi kepada Salomo. Dan dengan besar hati ya Daud itu menerima semua keputusan Tuhan, walaupun dia juga yang ingin sekali, tapi ya apa boleh buat, yang mendapat kehormatan itu adalah anaknya Salomo. Ya, dan Daud memberkati Salomo, mempersiapkan jalan untuk Salomo sehingga dia menemukan rencana Tuhan atas kehidupannya. Kita juga sebagai orang tua harus menasihati anak-anak kita, persiapkan anak-anak kita juga untuk mereka mendapatkan rencana Tuhan atas hidup mereka. Cepat atau lambat, anak-anak kita itu ya harus saudara berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Ya, dan kita harus menolong mereka, menuntun mereka, membimbing mereka agar mereka masuk dalam rencana Tuhan yang besar itu. Daud mempersiapkan anaknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita semua harus mempersiapkan anak-anak kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, sehingga Daud dikatakan ayat 14, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak terhitung. Aku juga telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada semua pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Saudara, Daud punya kerinduan yang sangat luar biasa untuk ya memberi rumah bagi Tuhan, dan hadirat Tuhan itu hadir senantiasa ya, sehingga Daud menganggap sangat perlu ya untuk menjelaskan kepada Salomo secara tepat mengapa Tuhan memberikan dia tugas istimewa untuk membangun bait Allah. Petunjuk-petunjuk kepada Salomo termasuk alasan-alasan mengapa Allah memakai Daud secara terbatas. Dan pasti merupakan saat-saat yang mengesankan bagi Salomo.
Percakapan kita dengan anak-anak kita itu layak mendapatkan perhatian saudara. Ketika kita berbincang dengan anak kita tentang visi, tentang kerinduan kita untuk Tuhan, maka Tuhan jugalah yang akan memperlengkapi anak-anak kita. Karena itu penting untuk kita mempersiapkan anak-anak kita, mereka juga bergerak bersama untuk melakukan sesuatu bagi nama Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala saudara, kita merenungkan firman ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar dari kehidupan Daud. Dia juga pernah melakukan banyak kesalahan, tetapi dia bertobat dan justru dari sikap pertobatannya itu muncullah satu rasa dia ingin membalas cinta kasih Tuhan. Ajar juga kepada kami Tuhan untuk senantiasa membalas cinta kasih Tuhan di hidup kami, melakukan sesuatu bagi Tuhan seperti Daud yang membangun rindu, membangun rumah bagi Tuhan, sekalipun anaknya yang harus membangunnya, tapi inisiatif itu datang dari Daud. Dia juga mengajarkan kepada anaknya untuk melakukan visi yang dari Tuhan. Ajarkan juga kepada kami untuk kami boleh mengajarkan kepada anak-anak kami tentang visi yang dari Tuhan, agar Tuhan juga boleh disenangkan lewat hidup anak-anak kami. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan, bahwa kami cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan bawa kami untuk selalu mengingat akan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau persatukan setiap keluarga demi keluarga, dipulihkan suami, dipulihkan istri, dipulihkan anak-anak, dipulihkan, agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa biar anak-anak kami boleh juga mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari saudara, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Berdoa juga Bapa untuk setiap mereka yang terlilit dengan masalah keuangan, hutang piutang. Kami berdoa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah setiap kami boleh melunasi hutang-hutang kami, dan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Kami bertobat sungguh-sungguh Bapa. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan punya anak keturunan ilahi, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Yang mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke biarlah Indonesia diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada Tuhan. Terus beri kekuatan Tuhan bagi Pak Jokowi untuk menyelesaikan setiap tugasnya. Terima kasih Bapak, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpelihara tidak bercacat celah, kami semua datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.